Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak yang mau membantu saya dalam proses pengerjaan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Manfaat Lambung bagi Kesehatan Tubuh Manusia. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Atar Umar Rashid, umur 11 tahun, siswa kelas 6 Bukhoro, SDIT Al-Kamil. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Saya harap saya bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi karya tulis saya ini. Jawaban Bapak dapat berupa pengetahuan, pengalaman, ataupun pendapat. Dan tidak ada jawaban benar ataupun salah. Baik, kita mulai ya Pak. Yang pertama, saya ingin meminta informasi data diri Bapak. Nama lengkap Bapak siapa? Nama lengkap saya Akbar Kurniawan. Pendidikan terakhir Bapak apa? Diploma 3 Keperawatan. Di universitas mana? Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pekajangan Pekalongan. Oke. Terus pekerjaan Bapak saat ini? Sebagai perawat di rumah sakit swasta, tepatnya di Rumah Sakit Santa Maria, Kabupaten Pemalang. Oke. Baik, kita mulai saja ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama tentang peran lambung dan sistem pencernaan tubuh manusia. Menurut pengetahuan Bapak, bagaimana peran lambung dalam sistem pencernaan tubuh manusia? Peran lambung adalah mencerna semua makanan yang dikonsumsi oleh manusia dan disalurkan ke organ-organ lainnya. Ada yang berupa seperti karbohidrat yang dicerna setelah itu dijadikan energi. Ada yang dari serat yang dicerna sebagai energi juga bisa, sebagai pelancar untuk pencernaan juga bisa. Oke, baik. Selain itu, apakah ada peran lambung lain? Peranan lambung secara garis besar, peran lambung itu untuk organ tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan. Secara garis besarnya semacam itu. Baik. Kemudian, apa saja zat yang terkandung di dalamnya? Zat terkandung di dalamnya banyak, seperti asam lambung, terus enzim-enzim yang lain, enzim lipase, dan beberapa enzim lain yang terkandung di dalamnya untuk melarutkan makanan ya. Sistem kerja lambung semacam itu. Boleh disebutkan enzimnya? Enzimnya Pak? Enzim sendiri ya banyak ya. Seperti lipase, tripase, terus saya lupa itu ada satu atau dua enzim lagi yang saya lupa. Oh baik, nggak apa-apa Pak. Kemudian kita lanjut tentang gangguan kesehatan pada lambung. Menurut pengetahuan Bapak, apa saja gangguan kesehatan lambung yang disebabkan oleh asam lambung yang jika kadarnya berlebihan ataupun kurang? Dari lambung sendiri itu banyak, seperti gastritis. Gastritis itu pengikisan dinding lambung. Ada lagi gastroenteritis reflux disease, itu pengikisan dinding lambung yang sudah berwujud luka. Ya, dengan kata lain,
Yang namanya lambung, gejala awalnya yang biasa orang katakan itu mah. Mah itu gejala awal terjadinya gastritis. Oke. Baik. Ya, gangguan kesehatan tersebut itu termasuk yang jika kadar asam lambungnya lebih atau kurang? Itu asam lambung yang lebih. Biasanya asam lambung yang lebih itu terjadi jika kita tidak makan tepat waktu, terutama sarapan ya. Terutama sarapan itu kalau sarapan tidak tepat waktu, kurang lebih dari jam 9, itu memicu asam lambung naik. Konsumsi kafein berlebih, contoh kayak kopi, juga itu bisa memicu asam lambung naik. Baik. Kemudian yang kadar asam lambungnya kurang itu bisa menyebabkan apa? Kalau asam lambung kurang, yang terjadi di dunia medis sebenarnya belum pernah saya menangani kasus asam lambung kurang. Yang lebih sering terjadi itu asam lambung naik. Oh, baik. Kemudian apa saja ciri-ciri atau gejala yang apa saja ciri-ciri atau gejala seseorang jika terkena gangguan tersebut? Ciri-cirinya itu gejalanya satu, biasanya terasa panas atau sensasi panas, bahkan bisa cenderung menusuk di bagian ulu hati. Itu terasa panas, tertusuk di bagian ulu hati, dan sesaknya itu sampai menghantam rongga dada. Terasa sesak di rongga dada. Kemudian bagaimana cara mencegahnya agar tidak terkena gangguan tersebut? Cara mencegahnya untuk agar tidak terjadi gangguan pada lambung, salah satunya adalah makanlah tepat waktu pada saat sarapan, makan siang, dan makan sore. Menurut kesehatan tidak dianjurkan untuk makan malam. Makan sore itu biasanya di bawah jam 7 malam itu sudah dianjurkan untuk makan. Dan kurangi konsumsi kafein. Bukan berarti tidak boleh konsumsi kafein, tapi kurangi, jangan berlebih. Terus kurangi makanan yang pedas dan asam. Baik. Selain itu apakah ada lagi? Setahu saya itu. Baik. Kemudian kita lanjut tentang manfaat asam lambung. Menurut pengetahuan Bapak, apa itu asam lambung? Apa sih asam lambung? Asam lambung itu suatu zat yang perannya sebagai pelarut makanan. Dengan kata lain, makanan yang kita konsumsi masuk ke lambung dan diolah oleh asam lambung. Terus dia itu berbentuk apa? Cair, gas atau cairan? Cairan. Berbentuk cairan. Cair. Terus kandungan yang di dalam asam lambungnya itu apa? Kandungan di dalam asam lambung ya asam lambung, jadi dia asam, sifatnya korosif dia. Kalau asam lambung itu kan sifatnya asam. Dari sifat tersebut makanya begini, cairan asam lambung itu sifatnya mengikis. Ya asam, dia cairan asam, sifatnya mengikis. Jika tidak dikontrol, ya akan merusak dinding lambungnya. Baik. Kemudian apa manfaat asam lambung bagi kesehatan tubuh manusia? Asam lambung manfaatnya kan sebagai pengolah makanan ya. Dari makanan yang kita konsumsi masuk ke lambung, diolah oleh asam lambung,
Setelah itu bisa diedarkan ke masing-masing organ tubuh. Kalau tidak ada asam lambung dalam tubuh manusia, artinya manusia tidak bisa makan. Tiap kali dimakan tidak bisa dicerna. Itu fungsi asam lambung. Selain mengolah makanan, apakah ada lagi, Pak? Tidak, setahu saya cuma itu, setahu saya. Baik, alhamdulillah wawancara kali ini sudah selesai. Terima kasih telah membantu saya dalam mengerjakan karya tulis ini. Semoga informasi yang Bapak kasih ke saya ini bermanfaat bagi karya tulis saya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.